Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mahasiswa Patisri yang saya cintai, yang saya banggakan. Pagi ini saya akan demonstrasikan bagaimana kita membuat water sculptures. Sebelum saya bicarakan mengenai ini, ya, tapi terlebih dahulu saya akan bahas juga mengenai margarin, kemudian peralatan. Nah, jadi kalau bicara butter sculptures, berarti butter yang dipakai, tetapi itu dulu orang bikin carving itu menggunakan butter yang betul-betul bisa dikonsumsi, tetapi di dalam pengerjaannya harus meminimize bagaimana tangan-tangan menyentuh butter, karena butter itu akan dikonsumsi. Jadi kita bisa mengerjakannya karena butter ini low melting point, lembek sekali kalau kita bekerja di udara room temperatur, maka kita harus lakukan di dalam walk-in chiller. Kita bekerja di dalam walk-in chiller, mengerjakan butter dari satu blok butter, kemudian kita cut dengan menggunakan alat, ya, menyentuh dengan tangan seminimal mungkin, karena ini akan dikonsumsi. Nah, sekarang banyak kita temukan jenis-jenis fat yang bisa kita gunakan untuk butter sculpture. Prinsipnya di dapur apa yang kita bisa temukan, bicara margarin itu tipenya ada yang soft, ada yang medium, ada yang hard. Kalau margarin yang soft, atau ada juga yang disebutnya dengan shortening, ya, shortening atau margarin yang soft itu banyak digunakan untuk bikin cake, ya. Apalagi kalau yang namanya margarin yang sangat untuk cake margarin itu lain lagi, karena itu lebih lembut, lebih lunak. Sementara untuk shortening atau soft margarin bisa kita gunakan untuk pembuatan adonan yang berlapis. Contohnya kalau di pastry kita kenal ada croissant, ada Danish pastry, ada puff pastry. Croissant dan Danish pastry umumnya menggunakan tipe margarin yang soft, ya, tipe margarin yang soft. Ini yang ada di depan saya, ini bisa dikategorikan antara soft ke medium, ya. Ini di belakang saya, ya, flake pastry shortening. Nah, itu banyak digunakan untuk membuat croissant, puff pastry, dan Danish. Nah, saya sampaikan di sini bahwa kita perlu melihat jenis shortening yang mana yang bisa kita pakai. Apakah yang soft, medium, hard? Biasanya kalau di industri yang soft dan medium itu digunakan untuk Danish pastry dan croissant. Sementara yang hard shortening atau hard margarin itu banyak digunakan untuk pembuatan puff pastry, ya, pengembangan yang bagus. Nah, yang hard puff pastry inilah yang saya pikir bagus sekali kalau kita mau bikin butter sculpture atau carving ini, ya, karena dia keras dan kita bisa membuat detail-detailnya lebih bagus, lebih menantang, ya, dibandingkan dengan yang soft, ya. Jadi yang hard tentunya lebih keras. Ini yang saya lihat yang ada di sini adalah yang medium, tetapi yang hard itu lebih keras dari sini. Kita tangan kita lumayan cukup energi, ya, untuk meremas supaya bisa lebih lembut. Nah, itu margarin. Jadi ada margarin ini ada yang tipenya eating polyunsaturated fat, ya, kemudian ada yang non unsaturated fat, dan juga ada yang dari
ada yang dari animal fat, ada yang dari vegetable fat, ya itu untuk bahan. Nah ini yang ada di saya ini ada dari vegetable fat, ya ini bisa kandungan fatnya bisa sekitar 40-50%. Ya kemudian peralatan yang bisa kita gunakan pada saat kita mau bikin sculptures ini, ya kita membuat rangka mulai dari penggunaan kawat lunak sampai yang keras. Kalau kita mau bikin sculptures yang kecil, kita bisa menggunakan styrofoam. Ya, styrofoam bisa kita bentuk dengan mudah dengan cutter, dibentuk sesuai dengan keinginan kita, baru nanti ditutup dengan fat. Semakin besar kita bisa gunakan styrofoam. Styrofoam itu mau dibentuk apa? Orang menari, yang penting kita bisa memahat, menghilangkan bagian-bagian sehingga membentuk styrofoam block ini menjadi seorang penari misalnya, seperti dancer, ballet dancer misalnya. Kita bisa bentuk mendekati mungkin dari bentuk yang kita inginkan, sehingga nanti tinggal ditutup fat. Ya. Semakin bentuknya mendekati, maka semakin sedikit fat yang bisa kita gunakan. Ya, sehingga patung ini ringan bisa kita bawa. Tetapi kalau di dalam kompetisi internasional itu tim juri biasanya melihat rangka apa yang dipakai, apakah patung ini menggunakan rangka atau tidak. Dia tusuk dengan benda tajam, kalau di dalamnya ada styrofoam itu biasanya mengurangi poin. Nah, tapi bagaimana rangka yang dibikin itu sedemikian rupa, ya itulah memerlukan ketelitian, peralatan yang kita bisa menunjang untuk membuat rangka. Nah, jadi styrofoam bisa kita gunakan untuk membuat rangka. Kita bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan berbagai ukuran kawat untuk menunjang, mulai dari yang besar sampai ke yang kecil untuk melilit. Nah itu kemudian itu untuk membuat konstruksinya. Sementara untuk peralatan, tanpa menggunakan peralatan khusus untuk carving atau sculpture, orang bisa bikin. Yang penting dia imajinasinya kuat, ya bagaimana membentuk, ya sampai tangan ini juga banyak sentuhan tangan yang memodeling, kemudian ganti dengan alat. Tanpa alat khusus orang bisa bikin seperti ini, ya misalnya hanya mengandalkan knife, blade knife, paring knife. Ada lagi yang di pastry bisa menggunakan Parisian cutter, bisa menggunakan lagi garlic crusher. Itu alat bisa digunakan, ya termasuk scraper. Dengan itu saja kita sudah bisa membuat patung, ya tangan dan dibantu alat. Apalagi kalau kita ditunjang, disupport dengan peralatan-peralatan khusus untuk carving.